silahkan untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Aku mau lihat juga nih wajah-wajah cantik dan gansnya teman-teman ini nih. Kan kita selama ini bertemunya online aja nih. Kita nggak pernah bertatap muka satu sama lain. Jadi pada malam hari ini, malam yang spesial, mohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. It's okay Kak Deno, nggak apa-apa kalau lagi di luar. Untuk teman-teman yang lain aja, silahkan untuk mengaktifkan kameranya dan mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu sebelum kita izinkan untuk membuka mic-nya ya teman-teman. Oke, baik. Dikarenakan juga sudah banyak yang join dan sebelum hari semakin malam ya teman-teman, sebaiknya kita buka acara yang udah kita nanti-nanti ini sejak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanya Margareta yang akan memandu acara ulang tahun Halo Penulis Group Awards Night ini selama 2 jam ke depan. Tepuk tangannya dulu dong yang meriah teman-teman online ya. Boleh nih sambil reaksi atau ngasih apa gitu di kolom komentar. Ada kakak-kakak yang tepuk tangan. Boleh-boleh Kak, tepuk tangan aja kan open cam. Oke. Nah, untuk mengawali acara pada malam hari ini juga teman-teman, agar acaranya berjalan dengan lancar, mungkin kita bisa mengawalinya dengan berdoa kali ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air juga, teman-teman, kayaknya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengaktifkan kameranya dengan posisi sikap duduk sempurna dan dimohon untuk mematikan mikrofonnya teman-teman. Silahkan Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk acara selanjutnya, sebenarnya nih ya, kita udah kedatangan tamu yang sangat penting nih. Salah satu petinggi dan sosok yang ada di balik Halo Penulis Grup ini.
Ada yang bisa nebak gak siapa? Coba dong komen di kolom komentar. Siapa nih kira-kira? Ada yang bisa nebak? Tidak ada? Tidak ada? Kak Arif, Kak Arif. Kayaknya Kak Arif ini sudah sangat terkenal gitu ya. Sudah sangat tersohor namanya. Oke. Iya, betul banget. Em, betul banget, teman-teman. Nah, tanpa basa-basi lagi nih ya, silahkan kepada pemimpin Halo Penulis Grup, yakni Kak Muhammad Arif untuk memberikan sambutannya. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Eta. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak Malam, Ari. Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Terima kasih untuk semuanya yang menghadirkan atau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara malam ini. Acara yang spesial ya untuk kita semua. Dan siapapun yang hadir di sini adalah penulis terbaik yang kita pilih untuk bisa ikutan di acara ini. Karena kita nggak ngundang semua ya, karena undang semuanya bisa ribuan orang yang masuk. Jadi ini khusus penulis terbaik pilihan Halo Penulis Grup. Jadi sebelum lebih jauh, eh, sebenarnya saya mewakili Ibu Direktur ya yang belum bisa hadir untuk acara malam ini. Dan kebetulan saya memang operasional atau pemimpin operasional di Halo Penulis Grup. Jadi bisa ngasih perbincangan ini atau malam ini ya. Jadi pertama saya ingin bahas tentang Halo Penulis. Untuk teman-teman semua di sini pasti awalnya sebelum tahu penyair, tahu quotes, pasti tahunya Halo Penulis. Karena Halo Penulis lahirnya lebih dulu. Baru 6 bulan kemudian ada Halo Penyair. Dan disusul nulis quotes terakhir ya. Halo Penulis merupakan salah satu eh, apa ya istilahnya kategori event dari Detak Pustaka awalnya. Karena waktu itu di Detak Pustaka pernah uji coba beberapa kali untuk event sejak tahun 2020-an. 2019, 2020 kita pernah uji coba, lalu kerjasama dengan kampus juga kita pernah, dan akhirnya kita lepas itu tahun 2022 dari Duta Pusaka menjadi institusi tersendiri dan lahirlah Halo Penulis gitu. Menurut Bu Direktur, Halo Penulis itu diambil dari sapaan halo ya, sama penulis. Jadi hai penulis gitu asal aslinya itu. Tapi karena nggak terlalu bagus, akhirnya kita ganti Halo Penulis. Sebenarnya ada beberapa nama yang kurang bagus waktu itu ya. Yang menurut Bu Direktur kayaknya ini nggak cocok. Akhirnya kita pakai Halo Penulis saja. Dan ternyata Alhamdulillah cukup banyak yang ikutan event-event kita sejak awal. Di acara ulang tahun ini kita mengambil tema apa coba? Semuanya, ada yang tahu temanya apa? Background yang kalian pakai temanya, bawahnya itu. Apa coba? Connect. Dibaca ini, dibaca belum? Jadi di tema besar event kali ini adalah Merdeka Literasi, artinya kita ingin semuanya untuk bisa merasakan kemerdekaan dalam literasi khususnya menulis. Karena sesuai tagline Halo Penulis sendiri adalah produktif menulis dan menghasilkan buku. Jadi fokus Halo Penulis ada dua, yaitu ngajak teman-teman semua untuk produktif menulis. Karena itulah kita bikin sistem yang sedemikian rupa sehingga eventnya itu sustainable, lanjut terus-terusan. Jadi hampir seperti nggak ada jeda. Minggu ini ada event Halo Penulis, besok tiba-tiba ada penyair, besok tiba-tiba ada quotes, ada surat gitu. Kayak dalam waktu sebulan itu nggak ada jedanya. Jadi itu salah satu visi kita untuk menjembatani teman-teman penulis untuk produktif menulis.
Yang kedua adalah produktif menghasilkan buku atau menghasilkan buku. Banyak dari penulis pemula yang berkeinginan untuk menjadi penulis buku, namun terkendala banyak hal. Salah satunya adalah biaya. Kalau teman-teman penulis belum pernah menerbitkan secara indie atau secara self-publishing, saya kasih bocorannya ya. Kebetulan saya di Duta Pustaka sebagai direktur, jadi saya tahu persis tentang berapa biaya menerbitkan buku. Jadi untuk menerbitkan buku itu kita minimal mengeluarkan sekitar 350.000. Itu paling minimal. Hanya untuk mengurus ISBN aja. Kalau misalkan pakai full paket gitu, kita bisa menelan biaya sekitar 1,5 jutaan ISBN ya, full ISBN atau CBN paling murah itu 700.000. Lalu di acara Halo Penulis atau di event Halo Penulis, kita hanya memberikan atau mewajibkan teman-teman untuk membeli bukunya aja tanpa membayar proses di baliknya. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menerbitkan buku itu kita ada beberapa proses. Yang pertama ada pracetak. Pracetak itu isinya editing, isinya ada layouting, isinya ada desain cover, isinya ada pengurusan barcode, dan lain-lain. Terus ada proofing untuk cetak, dan lain-lain. Sampai hasilnya kita kirim ke teman-teman. Itulah hasilnya, gitu ya. Hanya sekian ribu untuk mengganti yang harga yang lebih mahal, gitu. Jadi ada 2 poin di Halo Penulis. Kita ngajak untuk teman-teman semua untuk produktif menulis. Yang kedua, bisa mempunyai buku sendiri atas nama teman-teman sendiri. Saya rasa nggak banyak yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti mungkin sama ketua panitia ada beberapa hal yang bisa disampaikan terkait acara penghargaan ini. Saya lebih notice ke acara ulang tahunnya ya. Mungkin saya minta bantuan teman-teman untuk apa ya? Untuk bikin story kali ya. Bikin story tentang adanya event ini atau acara ini. Ini semoga secara tahunan nanti kita adakan terus untuk acara penghargaan ini. Kita akan mengapresiasi semua penulis yang ikut event Halo Penulis Group. Jadi bukan hanya kalian ikut-ikutan aja, tapi akan ada penghargaan khusus dari tim Halo Penulis biar kalian lebih produktif menulis. Mungkin itu aja semuanya untuk eh, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi dampak yang baik untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Arif atas sambutannya. Nah, teman-teman, sebenarnya nih ya, kita juga ada nyimpen beberapa orang yang udah berpartisipasi dengan Halo Penulis ini nih. Nyimpen kayak apa gitu ya, Kak? Oke. Em, Jadi udah nggak terasa banget teman-teman, Halo Penulis Grup ini udah membersamai teman-teman penulis selama 2 tahun ya. Kan udah 2 tahun, tentunya kita udah banyak banget eh, teman-teman penulis yang bergabung dengan kita seperti yang udah dijelaskan oleh Kak Arif tadi. Mungkin ratusan dan bahkan ribuan ya kalau semuanya diundang di sini. Tentunya Halo Penulis nggak akan bisa sebesar ini nih. Bahkan mengadakan acara malam penghargaan ini tanpa dukungan dari teman-teman penulis semuanya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita juga ada perwakilan dari teman-teman penulis yang akan menyampaikan kesan dan pesannya secara langsung. Silahkan untuk nama yang pertama.
Maaf ya teman-teman. Jadi dari tadi masih mati ya mic-nya. Baik, baik. Mohon maaf, agak grogi nih soalnya nemenin teman-teman semuanya di sini. Oke, jadi em, kita ada selain jadi tadi teman-teman matinya dari mana teman-teman? Ada yang nyimak nggak matinya dari mana? Dari awal. Dari yang nama pertama. Oh, nama pertama pencet. Asik Kak, sudah menyimak dengan baik. Baik, untuk nama pertama mungkin dari Kak Adi Warma dari Halo Penulis. Apakah ada Kak Adi Warma? Ada Kak. Silakan Kak Adi Warma untuk memberikan pengalamannya selama bergabung dengan event menulis. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Kak? Jelas, Kak. Jelas, jelas. Cukup jelas. Jelas ya? Jelas, Kak. Nah, Oke. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon saya mengingatkan untuk membalas semuanya di kolom komentar terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sanya ya sebagai moderator kita. Kemudian Kak Arif yang sudah bersedia membantu mengedit, mereview mungkin karya-karya kita untuk dijadikan sebuah buku sehingga bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesannya untuk Halo Penulis yang sudah membersamai saya secara pribadi dan juga rekan-rekan yang penulis yang lain. Baik, saya perkenalkan, nama saya Adi Warma. Saya seorang guru di sekolah dasar, di sekolah dasar. Kemudian saya berasal dari kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mungkin pernah pergi berlibur ke Sumatera Barat, nah, itu bukan hanya ke Padang gitu, tapi ada Payakumbuh, ada tempat-tempat wisata yang cukup bagus di Payakumbuh seperti adanya Kelok 9, kemudian ada Lembah Harau, nah, di sana juga ada Kampung Korea dan segala macamnya. Jadi saya berasal dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Awal saya mengikuti event-event yang dilakukan oleh Halo Penulis ini, saya tidak hanya mengikuti bagian Halo. Mohon maaf Kak, terputus sepertinya. Kak Adi Warma. Oke, mungkin Kak Adi Warma ada kendala jaringan ya teman-teman. Mungkin Kak Adi Warma bisa dilanjut nanti. Mungkin kita bisa ke Kak Siti Humaira Najibah terlebih dahulu untuk memberikan sambutannya. Silakan Kak. Ini kakaknya udah excited nih kayaknya. Iya kan? Oh, maaf, ada gangguan ya. Baik-baik. Sebentar ya Kak Siti, ditahan dulu. Silakan Kak Adi Warma. Mohon maaf Kak Adi Warma. Oke, kalau gitu boleh deh Kak Siti dulu Kak, Kak Siti Humairah. Silakan. Baik, terima kasih Kak.
Sebelumnya saya sudah ikut Halo Penulis itu dari bulan Februari. Itu awalnya tuh saya, aduh, gemeter. Awalnya saya memang tertarik untuk menulis itu sejak masih sekolah dasar. Lalu di SMP itu saya mulai coba-coba dan ya, Halo Penulis ini menjadi salah satu eh, Kayak ngobrol sama teman aja, Kak. Silahkan. ya, maafkah saya kehilangan kata-kata sebentar. Aduh, Saking excitednya ya, Kak ya. Tahu bagaimana nih? saya gugup. Oh, nggak ada yang gigit kok, Kak. Di sini nggak ada yang ngejar. Tenang aja. Oh, Pak Adi Warma sudah bergabung kembali ya, Kak ya. Mohon sebentar ya, Kak Adi Warma. Mungkin dari Kak Siti Humaira. Iya, iya, Kak, lanjut aja, lanjut, nggak apa-apa. Ya, silahkan Kak, Kak Siti Humaira. Mungkin bisa dijelasin Eh, nih, kayak awalnya tuh gimana sih ketemunya sama Halo Penulis gitu. Awalnya tuh saya lagi scroll IG, terus tiba-tiba ada iklan tentang Halo Penulis. Itu saya ingat pertama kali itu iklan tentang yang jatuh cinta tanpa jeda. Saya di situ tertarik dan ya ikut sampai sekarang. Karena temanya selalu kena di hati gitu ya. Iya, Nih kakaknya sering tiap galau tuh selalu kayak ambil kertas, ambil pulpen ditulis buat event gitu. Gitu kali. iya kebetulan temanya juga selalu apa? Selalu masuk gitu di saya. Jadi Iya. ya. Oke, silakan dari Kak Adi Warma, Kak. Mohon maaf tadi kami interupsi ya, Kak ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf juga tadi kebetulan saya pakai laptop pertama, ternyata kurang bagus jaringannya. Saya pindah ke HP gitu. Eh, jadi awal saya ikut itu di bulan Juni ada batch ke-19. Saya itu sangat tertarik juga dengan tema yang diangkat oleh Halo Penyair waktu itu. Nah, kebetulan saya memang sedang lagi ada masalah gitu. Ada masalah, saya resign dari tempat kerja, kemudian saya babak belur dihajar oleh masalah-masalah dari tempat kerja yang saya resign gitu. Nah, kemudian membuat saya agak down, kemudian perlu mencari suasana-suasana yang bisa menghibur diri saya. Nah, kemudian selain bercerita kepada keluarga, orang tua, kemudian istri, dan orang-orang terdekat. Nah, saya juga melihat iklan di Instagram. Nah, karena saya kan juga sering ikut nulis di berbagai event, tetapi itu kebanyakan ceritanya tentang kisah-kisah romantis gitu. Jadi suasana saya yang lagi down, galau kan nggak cocok lah nulis yang romantis-romantis gitu kan. Nanti tambah down jadinya gitu. Nah, makanya saya melihat ada di Instagram Halo Penyair ini membuat judul, wah ini kayaknya saya bisa ngeluh nih di sini. Kalaupun saya nggak bisa menceritakan kepada orang lain, ya mending saya buat ngeluhnya ceritanya di event ini aja gitu. Nah, kemudian saya ikuti gitu. Nah,
yang uniknya lagi dan anehnya lagi gitu, termasuk unik, aneh dan apa gitu ya. Setelah saya masukkan, ternyata saya terpilih mendapat juara 2 gitu. Waduh, ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, jadi mungkin karena kondisi saya itu memang lagi galau, lagi down. Nah, mungkin menulisnya itu terbawa suasana, nah, sehingga tulisan saya, puisi saya menjadi salah satu pemenang di batch yang ke-19 gitu. Nah, dari situ saya melihat ternyata eh, Halo Penulis ini ya di samping eventnya bagus, dia tahu kondisi di lapangan itu seperti apa, ya itu kan. Nah, jadi orang-orang atau targetnya itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan memberikan solusi-solusi. Nah, ini salah satunya. Sehingga sampai hari ini buku saya ini menjadi sebuah karya saya yang cukup luar biasa. Nah, sehingga ini saya bawa kemana-mana, saya ceritakan sama orang. Nah, ini buku yang saya terbitkan dengan teman-teman saya ceritakan semuanya di sini gitu. Nah, ternyata rekan-rekan juga merespon ya. Jadi di samping yang lain, halo penyair, halo penulis pun juga begitu. Dia apa namanya memberikan perhatian yang cukup luar biasa terhadap penulis-penulis yang ada di yang ikut eventnya gitu. Nah, seperti terakhir yang saya ikuti yang ada kemarin yang keberapa itu masih ada. Saya itu lupa karena sering banyaknya ikut event. Ternyata saya sudah konfirmasi. Ternyata saya belum transfer gitu. Jadi Minlo-nya konfirmasi ke saya, Kak, kapan ditransfer gitu. Astagfirullah, ini belum saya transfer ya Minlo, belum katakan. Saya udah konfirmasi tapi ternyata belum saya transfer gitu. Nah, yang paling saya sukai dari Halo Penyair ini, kalau dari event-event lain yang saya buat, kalau kita terlambat mentransfer itu tuh karya kita langsung di blacklist gitu. Nah, ternyata Halo Penyair saya tanya, tunggu ya Kak, kami tanya dulu ke bagian apa katanya. Ternyata saya masih diberi kesempatan untuk masih bisa melanjutkan transfer dan akhirnya karya saya tetap diterbitkan gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah kesan bagi saya yang cukup menarik di Halo Penyair yang telah memberikan ruang dan waktu kepada orang-orang yang ingin berkarya, tetapi tidak hanya semata-mata mengutamakan finansialnya, tetapi memberikan kesempatan kepada para penulis. Nah, tentu di lapangan kan suasananya atau keadaannya berbeda-beda gitu. Nah, ada kadang mungkin penulis itu sedang finansialnya sedang tidak bagus gitu. Ternyata bukunya sudah terbit. Nah, seharusnya kan penerbit itu atau yang membuat event itu kan juga harus mengerti gitu. Dan nggak mungkin lah orang nggak akan menghargai hasil karyanya. Ternyata Halo Penyair ini yang saya dapatkan gitu ya. Dia masih Halo Penyair masih memberikan kesempatan dan tidak langsung memblacklist karya kita gitu. Nah, jadi ini pengalaman yang menarik bagi saya dalam mengikuti beberapa event di Halo Penyair maupun di Halo Penulis. Nah, sehingga saya betul-betul sampai hari ini masih menyiapkan beberapa naskah nanti yang akan saya terbitkan juga, akan saya ikutkan juga dalam event-event yang dilakukan oleh Halo Penulis. Mungkin itu Kak, sekedar saran, masukan ya kan dari saya selaku peserta event-event yang ikut dalam event yang dilakukan oleh Halo Penulis dan Halo Penyair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Adi Warma dan Kak Siti ya tadi. Ikut terharu loh ini dengar cerita dari Kak Adi Warma. Oke teman-teman, sebelum semakin malam lagi nih kita lanjut, masih ada satu orang lagi nih yang akan memberikan sambutan kepada kita sekaligus untuk membuka
acara malam penghargaan ini secara resmi. Kepada ketua acara kita, silahkan Kak Naura Nadifa. Silahkan Bu Ketua. Ya, oke, terima kasih Kak Eta yang menjadi moderator kita malam ini. Luar biasa ya, semangatnya tuh nular gitu walaupun secara virtual. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Kak, Jelas, aman. Kak. Jelas, Kak. Oke, sebelumnya maaf teman-teman karena malam ini saya pakai HP gitu ya, jadi nggak pakai ikron. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati tentu saja Mas Arif dan Mbak Adilia selaku direktur di grup Halo Penulis ini. Yang saya banggakan teman-teman penulis dan tentu saja tak lupa yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dari tim grup Halo Penulis. Pertama-tama marilah kita panjatkan dulu puja-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang istimewa malam ini gitu. Jarang-jarang ada malam penghargaan, malam ulang tahun sekaligus penghargaan ya. Perkenalkan pada malam ini saya selaku ketua panitia menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum kita membuka secara resmi acara yang istimewa malam ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran penyair, nulis quotes, nulis surat gitu ya, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara istimewa malam ini. Tetapi juga acara malam ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi para penulis bakat, tetapi juga menjadi salah satu bukti bahwa semangat literasi, kreativitas di tengah masyarakat itu masih terus hidup dan berkembang gitu dengan banyaknya yang semakin tambah baik itu di hal penulis, penyair maupun quotes dan surat gitu ya. Adik yang baru ini kayak nulis quote dan surat itu kan baru di grup Halo Penulis, ternyata masih hidupnya kreativitas dan perkembangan literasi di masyarakat. Kami gitu sebagai grup Halo Penulis memahami bahwa dunia kepenulisan adalah dunia yang penuh dengan dedikasi kerja keras, tuntutan dan tentu saja passion gitu ya. Dan kami yakin bahwa para penulis yang hadir malam ini pastilah memberikan yang terbaik dalam setiap karyanya dengan dibuktikan dengan ya acara penghargaan malam ini gitu loh. Harapannya dengan adanya penghargaan ini akan memberikan inspirasi pada kita semua untuk terus menggali ide, merangkai kata, dan yang penting adalah menyampaikan pesan kepada dunia, baik itu melalui cerpen, puisi, quotes, maupun surat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya gitu kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, kepada Bapak Arif, Ibu Adilia selaku direktur, kemudian tim dari Halo Penulis, Halo Penyair, nulis quotes, nulis surat atas kerjasamanya hingga acara ini gitu nih sejauh ini berjalan dengan lancar dan semoga nanti sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada rekan-rekan hebat, rekan-rekan tim Halo Penulis gitu yang di belakang layar yang luar biasa sekali untuk memastikan acara ini berlangsung dengan sukses. Minta aplausnya dulu buat tim kita, tim Halo Group gitu ya. Dan akhir kata, kami berharap dengan adanya acara ini dapat menjadikan momentum untuk mendorong para penulis hebat untuk terus berkarya. Dan mari kita jadikan malam ini sebagai malam yang penuh dengan inspirasi, apresiasi. Terima kasih sekali lagi, dan dengan ini acara penghargaan Halo Grup Penulis yang kedua resmi kami buka. Terus sekali lagi, itu saja Kak Ita sambutannya. Terima kasih dan selamat menikmati acara ini.
selamat kepada teman-teman semua, baik nanti yang menjadi pemenang, nominasi, ataupun yang diundang, karena diundang saja sudah menjadi sebuah kebanggaan gitu ya, dari ribuan yang diundang hanya beberapa saja. Tetap semangat berkarya, berikan yang terbaik, sampaikan pesan melalui karya. Nah, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Naura atas sambutannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara yang udah paling ditunggu-tunggu banget nih, Awards Night kita, aku mau ingetin kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa bikin story dan meramaikan acara kita pada malam hari ini ke Instagram dan tag akun Halo Penulis, Halo Penyair, dan Nulis Quotes. Apalagi buat para nominasi nih ya, dan para pemenang pada malam hari ini, itu wajib banget ya sih, karena kayak kita kan harus pamer ya. Kita harus bangga dengan pencapaian yang udah kita raih gitu ya teman-teman. Jadi udah harus siap-siap ya mulai sekarang, kamera udah harus standby nih agar waktu namanya terpampang tuh nanti udah siap sedia banget buat nge-storyin diri sendiri ya kan, self love. Oke. Oke teman-teman, ya udahlah ya bridgingnya. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar banget nih nungguin siapa nih nominasinya, siapa nih yang bakal menang. Kalau gitu untuk nominasi yang pertama kita bacakan ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, nominasi penulis terbaik tahun 2024 event menulis bareng dari Halo Penulis, yaitu Dewi Khairani, Nurul Syifa Batubara, dan Siti Humaira Najiba. Bentar nih Kak, untuk kakak operator bentar nih. Aku mau teman-teman yang ada di sini nebak nih, ini wajah-wajah pemenang ada di Kak siapa nih kira-kira boleh? Boleh deh Kak Flores, kayaknya mau open mic ya Kak ya? Mau nebak? Boleh, silakan Kak kalau mau nebak. Yang mana Siti, nih Kak yang Siti cocok buat kayaknya. Kak Kak Siti Siti? kayaknya. Iya. Oke, dari Kak Adi Warma mendukung Kak Siti nih. Kalau yang lainnya ada nggak? Apa ini karena udah kelihatan groginya kali ya tadi, jadi udah Kak Siti nih kayaknya gitu. Oke. Udah langsung aja deh ya Kak ya, biar nggak penasaran semuanya. Jadi pemenangnya adalah siapa ya? Selamat kepada Kak Siti Humaira Najiba. Waduh, apa enggak makin tremor nih, harus sambutan lagi nih Kak. Silakan Kak Siti Humaira Najiba untuk menyampaikan satu atau dua patah katanya ya Kak ya. Nggak perlu panjang-panjang karena yang panjang cukup perjalanan kita mencapai restu keluarga doi aja Kak. Ya. Apakah ada yang tersindir nih teman-teman? Enggak dong ya, bercanda. Silakan Kak Siti Humaira. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Saya berterima kasih kepada Halo Penulis untuk menemani saya mencetak, menerbitkan karya-karya saya, sehingga saya menjadi pemenang penulis terbaik di event Halo Penulis ini tahun ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak untuk sambutan, untuk kata-katanya ya. Sekaligus selamat sekali lagi ya untuk Kak Siti Humaira Najiba. Gimana Kak, tadi udah sempet screenshot muka sendiri nggak? Jangan lupa pamer di Instagram ya Kak. Itu wajib banget sih. Siap Kak? Bentar, saya SS dulu. Tapi kayaknya tadi Kak Adi Warma udah sempet mendokumentasikan loh. Nanti boleh diminta saja ya, follow-followan. Oke. Selamat sekali lagi untuk Kak Siti. Nah, untuk berikutnya, karena masih banyak banget ya teman-teman penghargaan pada malam hari ini, kita lanjut aja kali ya ke pembacaan nominasi berikutnya. Jangan lupa, kamera harus udah dalam keadaan aktif
untuk mendokumentasikan diri sendiri tentunya. Oke. Untuk nominasi penulis terbaik tahun 2024 event Lomba Menulis dari Halo Penulis, yaitu ada Amalia Gita Cahyani, Devia Hisawiryani, dan Niputu Tiwi Pramesti. Ada yang bisa nebak siapa pemenangnya? Boleh di kolom komentar kakak-kakak. Mendukung siapa kira-kira? Kak Devia. Kak Devia. Aduh, Kak Devia udah dapat fans aja nih, belum-belum. Daripada Kak Devia, Kak Devia. Benarkah Kak Devia? Oke, lanjut aja biar nggak makin penasaran. Jadi pemenangnya adalah... Selamat kepada Kak Devia Hisa atas kemenangannya. Selamat Kak Devia. Untuk Kak Devia, sudah ada ya? Oke, silakan untuk memberikan satu atau dua patah katanya. Silakan. Sangat senang sekali ya Kak Devia. Mohon maaf Kak, suaranya belum terdengar. Belum terdengar Kak. Jangan nangis dulu Kak Devia, Oh, cerita dulu. oke. Bukan nangis, ini gemeter, Terharu ya. Gregi. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Halo Penulis serta atasan Halo Penulis lainnya. Saya tidak nyangka loh kalau akan memenangkan nominasi tahun ini. Semoga di tahun berikutnya teman-teman lain bisa berkesempatan untuk menjadi pemenang dari nominasi. Terima kasih. Terima kasih Kak Devia. Atau ada yang mau disampaikan lagi Kak? Oh, baik. Memang mendokumentasikan diri terlebih dahulu itu lebih penting Kak. Mantap. Jangan lupa untuk tag Halo Penulis, Halo Penyair, dan Knowledge Squash ya Kak Devia. Oke, ini pasti ya sih ya. Mungkin kalau aku yang menang juga aku pasti bakal terharu, terus bangga gitu ya teman-teman. Aku pamerin gitu di Instagram. Tapi sayangnya aku hari ini harus bertugas. Oke. Nah, sekali lagi selamat kepada Kak Devia. Untuk teman-teman penulis yang lain nih, kan tadi udah ada perwakilan dari teman-teman untuk berbagi pengalamannya ya, selama bergabung dan ikut serta di event penulis dari Halo Penulis Group ini. Kalau dari teman-teman yang lain, gimana nih? Boleh tulis di kolom komentar. Mungkin kayak ceritain awalnya tuh gimana sih gitu. Nemuinya tuh gimana? Apakah ada yang kayak lagi galau nih Kak, ditinggal doi, terus ada event ini untuk melampiaskan rasa galaunya. Atau mungkin ada yang terkena masalah yang rasanya berat banget. Terus curhatnya di event ini justru mungkin seperti Kak Adi Warma tadi. Mungkin boleh diceritakan atau kalau mau open mic juga boleh. Angkat tangannya ya, raise hand ya teman-teman untuk yang mau open mic. Atau bilang aja di kolom komentar kayak mau open mic Kak gitu. Boleh. Ada? Tidak ada teman-teman. Masa sih? Oh iya, ini ada Kak Saufana Vila. Silakan Kak untuk open mic-nya. Bismillah, selamat malam teman-teman semua. Izin cerita ya, bagaimana saya bertemu dengan Halo Penulis ini. Saya gabung itu
baru ya, bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni. Nah, awalnya tuh emang lagi ngedown pada saat itu, lagi ngedownnya, butuh apa ya, pengen chat tapi nggak tahu ke siapa. Akhirnya memutuskan untuk menulis dan apa ya, pas nge-scroll Instagram di pencarian, ih ada event nih hal penulis, ngeliat-ngeliat, masuk aja grupnya. Tadinya pengen mencurahkan tuh lewat cerpen, gabung ke grupnya tuh Halo Penulis. Tapi saya, yang lucunya tuh saya masuk grup Halo Penulis, tapi ikut eventnya tuh nulis quotes. Jadi nggak sesuai lah. Tapi alhamdulillah dari situ apa ya, saya bisa mencurahkan isi hati saya. Dan alhamdulillah di apa ya, event lomba nulis surat saya ikut tuh. Dan alhamdulillah menang juara 1. Seneng banget. Akhirnya apa ya? Itu teh kekesalan saya, bukan kekesalan apa ya? Unek-unek saya selama ini dan alhamdulillah berbuah hasilnya kita berapresiasi lah dari situ. Sudah Kak, cukup sampai situ saja. Cukup. Oke. Terima kasih Kak Saufa sudah berbagi pengalamannya. Kalau aku simpulkan ya teman-teman, berarti ini tuh eventnya mewadahi perasaan teman-teman juga gitu ya, buat curhat gitu mungkin. Ada lagi nggak teman-teman yang mau berbagi pengalamannya selama ikut event dari Halo Penulis Group ini? Ada? Soalnya emang sih ya, kita tuh kadang nulis tuh kan sesuai perasaan kita gitu kan. Oh, dari ini udah ada teman-teman yang berbagi ceritanya nih di kolom komentar. Aku bacain ya, izin bacain ya teman-teman. Awalnya di-tag sama teman di salah satu postingan Halo Penulis dan kebetulan saya punya ide untuk temanya. Akhirnya saya coba menulis dulu. Dikirimnya beberapa menit sebelum deadline. Wah, dan alhamdulillah peringkat 1 pada jilid kedua buku tersebut. Nah, ini nih. Ini membuktikan bahwa ternyata tuh pemenang kita tuh benar-benar diseleksi dengan sangat ketat oleh tim kita ya teman-teman. Karena ada beberapa protes dari penulis, mungkin dari event lainnya gitu ya, sedengar saya nih. Jadi yang menang itu yang ngirimnya awal gitu. Nah, kakak Ulan ini mengirimkannya kan mepet deadline, tapi tetap menang tuh. Berarti kan kita benar-benar sangat bekerja keras dan selektif ya untuk menentukan pemenangnya siapa. Untuk Kak Norma Agustin juga kebetulan teman saya berpulang turut berduka cita ya Kak ya. Lalu muncullah postingan event Halo Penulis Batch 16 berjudul Memori untuk Bukenang. Kebetulan saya juga pernah bilang ke teman saya jika suatu saat kisah saya dan dia akan saya abadikan melalui tulisan dan alhamdulillah terwujud di Halo Penulis. Awalnya saya tidak berekspresi lebih, bisa diterbitkan, alhamdulillah sekali. Tapi Masya Allah, ternyata saya menang juara 3. Terima kasih untuk Halo Penulis dan para tim. Wow, oke. Terima kasih juga ya untuk Kak Norma Agustin yang udah berbagi ceritanya. Karena aku tahu kalau nyeritain hal itu pasti nggak mudah sih ya. Dari Kak Andi ini sempat mepet ngirimnya dan malah juara 1 ya Kak ya. Alhamdulillah, berarti itu memang tulisan kakak sangat-sangat bagus gitu. Apalagi nulis itu menurut aku ya teman-teman, itu harus diasah gitu. Teman-teman ada nyadar nggak sih kalau nulis itu harus diasah gitu. Semakin kita sering nulis, kosakata kita, perbendaharaan kata kita juga akan semakin banyak gitu. Jadi aku nggak bisa bayangin sih untuk teman-teman yang udah sering banget ikut event ini, udah sekeren apa tulisannya. Oke, teman-teman. Nah,
Oh ya, teman-teman kan biasanya untuk penulis pemula juga biasanya kan suka masih bingung gitu ya, gimana sih cara nerbitin buku? Atau buat teman-teman yang mau nerbitin buku pun kadang tuh ada beberapa penerbit yang butuh track record teman-teman dalam kepenulisan. Nah, sebenarnya dengan ikut event-event yang diselenggarakan oleh Halo Penulis Group ini, diharapkan teman-teman tuh punya portofolio gitu dalam bidang kepenulisan sehingga bisa membantu karir kepenulisan teman-teman semuanya juga. Sebenarnya itu harapan kami juga ya teman-teman. Oke deh, kayaknya tuh aku melihat di sini wajah-wajahnya udah kayak apa sih berikutnya ngomong apa sih Kak? Udah nggak sabar nih, aku mau namaku disebut gitu ya. Ya kan? Oke. Kalau gitu segitu dulu ya cerita-ceritanya. Kita lanjut untuk pembacaan nominasi berikutnya. Nominasi berikutnya ini yaitu penulis terbaik tahun 2024 event apa nih? Event lomba puisi dari Halo Penyair. Oke, untuk yang pertama ada Kak Yolanda, kemudian ada Kak Luh Ella Sintiadi, dan Kak Adi Warma. Wow, Kak Adi Warma yang sangat inspiratif itu. Oke. Coba di sini ada yang bisa nebak pemenangnya siapa? Kak Adi Warma langsung. Kak Adi Warma gitu. Masa sih? Kalau nggak Kak Adi Warma gimana teman-teman? Ada yang ngambek nggak? Kak Adi. Kak Adi ini fansnya udah banyak sekali Kak Adi. Oke deh, kalau gitu biar nggak penasaran dan apakah tebakan teman-teman itu benar, langsung aja ya. Kita lanjut dan pemenangnya adalah selamat kepada Kak Yolanda Siwarunosi. Namun, oh iya, tolong tepuk tangannya yang meriah dulu ya teman-teman. Oke, tapi sayang banget nih teman-teman, ternyata Kak Yolandanya sedang berhalangan untuk hadir. Ada terkait masalah untuk menyelesaikan tesisnya. Jadi semoga studinya Kak Yolanda ini juga lancar-lancar. Selamat untuk Kak Yolanda sekali lagi. Oke, kalau gitu berarti ini langsung lanjut aja kali ya. Nggak ada sambutan-sambutan gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, untuk berikutnya kita ada nominasi penulis terbaik tahun 2024 event lomba quotes dari Halo Penulis. Dari nulis quotes dong, dari nulis quotes teman-teman. Oke, yang pertama ada Kak Aris Dwi Aryani, Kak Deno Ayu Uni A, dan Kak Ayu Puspitasari. Coba tebak, atau udah bosan tebak-tebakan? Atau ada yang bisa nebak, siapa sih yang menang? Kak Karena Deno. ini, apa iya? Ya, Kak Deno. Kenapa tuh, Kak Adi? Iya, kayaknya Kak Deno tuh, Kak. Karena wajahnya udah wajah-wajah pemenang gitu. Aku pasti menang gitu, udah menunjukkan dari wajahnya. Oke. Jadi nominasi penulis terbaik dari event lomba quotes dari nulis quotes adalah siapa nih? Selamat kepada Kak Aris Dwi Aryani. Ternyata bukan Kak Deno. Oke, silakan Kak Aris Dwi Aryani untuk memberikan satu atau dua patah katanya ya. Mungkin silakan. Apakah ada di sini dari Kak Aris Dwi Aryani? Ada, Kak. Oh iya, mungkin saking kagetnya jadi agak nge-lag gitu, Kak. Enggak. Nge-lag ya. Iya. Iya. Wah, gitu. Silakan, Kak. Iya.
Terima kasih kepada Halo Penyair, Halo Penulis, dan Halo Quotes gitu ya. Di sini saya diberi banyak kesempatan untuk bisa mengasah mungkin sebenarnya suatu hal yang terpendam gitu ya, dan kita bisa mengasah ataupun seperti tadi seperti Kak Adi, kita bisa mengekspresikan isi hati gitu ya. Jadi luar biasa, terima kasih banyak, ajang seperti inilah yang mungkin membuat kita harus banyak berekspresi lewat tulisan gitu ya. Mungkin kita tidak bisa mengekspresikan dengan yang lain, dengan tulisan inilah kita bisa mengekspresikan diri kita. Ya terima kasih banyak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih Kak Aris. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah ya teman-teman untuk Kak Aris Dwi Aryani sebagai penulis terbaik event quotes. Oke, sangat keren. Ini berarti Kak Aris nih sangat pandai membuat kata-kata yang singkat, padat, tapi menusuk gitu. Boleh dong Kak, salah satu quotes-nya aja. Boleh minta nggak? Salah satu quotes-nya aja. Apa ya? Mungkin Eh, dari yang pernah Kakak ikutin event kemarin boleh, atau ada baru lagi gitu? mm-mm. Jadi ya setiap perjalanan itu kan bentar jadi ngeblank saya, sedikit ngeblank. Quotes-nya apa ya, kayak saya ngeblank deh. Oh, ini teman-temannya sangat menakutkan kah, Kak? Enggak Ya, ya. silakan sudah. Oke. Baik, Kak Aris di Aryani. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Oke, udah nih dari quotes udah. Tadi penyair udah. Berarti yang belum apa teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Nggak ada yang bisa nebak. Apa nominasi berikutnya gitu? Oke. Surat-surat, Kak. Surat, Kak. Oke. Nah, sebenarnya tuh surat ini juga maksudnya masih nulis quotes ya, teman-teman. Teman-teman ada yang ingat gak sih kayak surat tentang tema apa nih yang paling ngena banget di teman-teman? Boleh dong berbagi ceritanya tentang dia. Oh, oke, tentang dia. Tentang dianya tuh tentang siapa tuh Kak? Kakak nulisnya waktu itu, Kak Saufa. Atau dari teman-teman yang lain ada yang ingat yang paling mengena dariku yang kau tinggal? Hmm, ini pasti galau-galau gitu ya nulis suratnya. Berarti ini semuanya di sini ini code galauers gitu teman-teman. Tidak? Tarian pena untuk sahabatku. Wah, iya sih ya. Ini memang event dari Halo Penulis Grup ini tuh sangat bervariasi. Ada tentang keluarga, tentang sahabat juga ya kan. Jadi nggak melulu tentang cinta-cintaan gitu ya kan. Yang biasanya itu kan banyak kan tentang ya udah gitu tentang cinta-cintaan gitu ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut aja kali ya ke nominasi penulis surat terbaik gitu. Oke, ini udah kayak R.A. Kartini gitu ya teman-teman ya, nulis surat. Oke, penulis terbaik tahun 2024 event lomba surat dari nulis quotes ya, yaitu ada dari Muhammad Muflihun, Niputu Mega Arsani, dan Saufa Nafilah. Kak Saufa, jadi karena ini Kak, kamu sangat-sangat ngena banget tadi itu.
eventnya karena kamu ada di nominasi, Kak, begitu. Oke. Jadi bisa nebak siapa yang akan menang? Apakah karena Kak Saufah sangat aktif dari tadi itu Kak Saufah? Atau ada yang berpendapat lain? Mungkin Kak Muhammad Muflihun gitu, atau Niputu Mega Arsani gitu. Ada yang menebak? Oke. Daripada berantem ya nanti ya, nebak-nebakan kayak begitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Jadi penulis terbaik tahun 2024 event lomba surat dari Nulis Quartz adalah aduh deg-degan banget nggak nih? Yaitu selamat kepada Kak Niputu Mega Arsani. Tolong tepuk tangannya yang meriah teman-teman. Silahkan dari Kak Niputu Mega Arsani, apakah ada di tempat? Halo. Halo, Kedengeran nggak, Kak? terdengar Kak. Silahkan. Aduh, saya grogi, Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Dan juga apa ini ya, penghargaannya ya. Saya nggak nyangka, Kak, bener dari tadi yang rekam-rekam aja itu ternyata saya masuk nominasi juga ya. Jadi perkenalkan, saya Niputu Mega Arsani, bisa dipanggil Mega aja ya. Saya dari Bali. Ada yang pernah ke Bali? Mungkin nanti bisa kontak-kontak saya ya, bisa saya temenin nanti. Halo, kedengeran Kakak? Terdengar Kak. Saya suka ke Bali Kak, Mega. Tenang. Oke. Apa lagi ya Kak? Tanyakan saya Kak. Saya grogi Kak. Oke. Perasaan Kak Mega nih, selain nggak nyangka, ada rasa apa lagi nih Kak? Terharu mungkin? Pertama nggak nyangka ya Kak ya, karena selama ini saya nulis tuh mau aja pas gitu tema-tema yang dikeluarin sama Halo Penulis. Kayak misalnya saya lagi ingat sahabat saya, muncul tentang sahabat. Kayak saya galau tentang ditinggalkan, muncul tema tentang ditinggal. Kayak pas aja gitu. Jadi waktunya pas gitu ya Kak ya. Jadi terus aja ngirim gitu Kak, tanpa disadari staff event tuh selalu ngirim aja. Saya nggak peduli menang atau enggak, yang penting perasaan saya sudah tersalurkan. Kakak sebagai penulis pasti paham. Betul sekali ya. Kayak ada perasaan lega gitu ya Kak ya, kalau udah kita Udah tuangkan. tersalurkan gitu, kayak ada Iya. temen untuk curhat. Meskipun nggak kayak gini, nggak ngomong secara audio visual, tapi saya merasa senang sudah tersalurkan kisah saya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain kan Kak ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Mega. Ini Kak Mega, kalau boleh tahu kan nulis surat kan masih baru banget akhir nih ya. Kak Mega udah ikut dari yang kapan nih, Kak? Kayaknya mulainya bulan Februari deh saya Kak. Oh, Baru oke. awal tahun ini, makanya nggak nyangka dapat undangan bisa ikut serta merayakan ulang tahunnya juga. Terima kasih. Baik. Teman-teman di sini yang nominasi tadi nggak ada yang di-spill kah sama kakak panitianya gitu? Kayak, Kak menang ya gitu. Nggak ada ya? Tidak. Oke, Tidak. saya dari tadi ngerekam tuh udah kayak saya cuma memikirkan di sini gitu, tapi ya udah rekam-rekam aja gitu untuk momen kan. Ternyata masuk. Siap. Berarti ini harus banget Kak diposting. Siap Kakak, siap. Oke, teman-teman. Oke, makasih Kakak, makasih Makasih tim juga Halo Kak Mega. Penulis. Ya. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangannya teman-teman yang meriah untuk Kak Mega. Jadi ini benar-benar nggak ada nih teman-teman yang di-spill gitu. Kayak, Kak kamu ikut nominasi ini ya gitu. Karena aku pun tidak di-spill. Maksudnya aku nggak di-spill nih kayak panitianya nge-email kalian, mengundangnya tuh bagaimana gitu. Boleh dong diceritain pas dapat undangan tuh gimana sih tadi? Atau kemarin ya? Tadi sih Kak diundangnya disuruh untuk ikut serta menghadiri
acara ulang tahunnya sama penghargaan untuk penulis-penulis. Ya, tapi saya nggak ada Oh. ekspektasi untuk menang karena seperti yang tadi kakak sampaikan, saya itu masih pemula gitu di sini. Dan di sini juga banyak sepuh-sepuh ya kayaknya ya. Sudah sepuh gitu. Saya masih pemula, sepuh. Oke, oke. Oke nih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Mega sekali lagi. Nah, teman-teman, gimana nih? Apa ada lagi nih yang harus teman-teman, ada yang mau berbagi cerita lagi gitu mungkin sebelum kita lanjut lagi gitu. Soalnya ini masih agak sore ya. Ya kan, ini sore banget gak sih teman-teman? Kayak masih 8:30 itu sore. Atau berpendapat, udah Kak, aku ngantuk banget gitu. Nggak ada nih teman-teman yang mau berbagi cerita lagi. Nggak ada. Soalnya kayak, masih ada sih sebenarnya. Tapi kayak mau aku eman-eman gitu. Eman-eman dalam bahasa Indonesianya adalah, apa ya eman-eman tuh? Mau aku jaga baik-baik gitu teman-teman. Makanya aku mau denger nih kayak teman-teman ceritain gitu. Kayak, ini awalnya tuh gini loh Kak, aku bisa nemuin Halo Penulis. Atau awalnya tuh aku tuh udah dari 2022 loh Kak, sejak awal berdirinya udah ikut terus. Ada nggak yang dari 2022 gitu, teman-teman yang ikut terus? Nggak ada teman-teman, nggak ada nih 2023. Boleh deh Kak Andi Aini mau open mic nggak? Boleh, Mau? Kak? Oh boleh, silakan silakan. Boleh dong diceritain gimana sih perjalanannya buat nemuin Halo Penulis ini, terus ikut eventnya tuh dari yang apa aja gitu. Saya cerita nih ya, Kak. Silahkan Kak. Jadi pertama tuh waktu aku baru pulang pondok ya untuk Ramadan itu, aku lagi search di IG kayak lomba nulis gitu dan yang pertama muncul itu ini si Halo Penulis. Aku nemu event nulis bareng temanya Ramadan gitu. Terus aku bilang kayak ih mau ikut deh. Kemudian waktu aku lihat-lihat ketentuannya kayak oke sesuai gitu. Nah nggak lama aku sempat lupa nih kerjainnya sampai hari terakhir malamnya aku baru kerjain betul-betul mepet jam terakhir itu baru aku submit. Nggak lama waktu aku nunggu pengumuman tiba-tiba di tag. Bilang lah ini kenapa ya ternyata juara 1. Aku awalnya ngira nggak akan juara sih Kak, karena aku sempat menarik naskahnya karena bilang aku ngerasa kayak ini naskahnya banyak kesalahan gitu. Apalagi karena zaman sekarang kan orang nulis cerpen biasa tuh kayak bahasa gaul sekarang ya Kak. Sedangkan cara nulis aku tuh kayak baku banget gitu. Takut takut ditolak ya gitu Kak. Jadi itu ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Kak, siapa ini panggilannya? Kak Andi Aini, Kamila Putri, siapa? Panggil Aini aja Kak. Kak Aini. Terima kasih Kak Aini karena udah berbagi ceritanya. Menarik ya. Jadi pas Ramadan, teman-teman, banyak berkahnya, Masya Allah. Oke, oke. Ada lagi nih, teman-teman yang mau spill ceritanya nih. Sebelum ke kayak gongnya nih, yang sebentar lagi tuh gongnya, teman-teman. Bener-bener gong banget sih. Ada lagi yang mau berbagi cerita? Karena jujur meskipun aku bertugas di sini, aku juga mengikuti event ini, teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah aku eventnya sisi introvertku deh. Itu puisi sih, teman-teman, dari Halo Penyair. Dan nggak nyangka banget untuk bisa kepilih juga karyanya meskipun tidak menang ya, tidak seperti teman-teman yang sangat keren yang ada di sini. Saya tidak menang gitu.
Tapi seenggaknya benar gitu apa yang teman-teman sampaikan dari tadi. Seenggaknya tuh tersalurkan gitu kan. Oke, nih udah nih beneran nih nggak ada yang mau spill cerita lagi nih. Nggak mau open mic nih. Tidak ya, ya udah kita langsung ke gongnya aja gimana. Tapi gongnya yang di sini ya, bukan gong yang lain lagi. Ada yang itu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih itu yang lagi viral itu? Oke, oke. Oke, kita langsung ke gongnya ya teman-teman. Jadi untuk nominasi penulis teraktif 2024 yaitu adalah bentar. Wah, sudah terspill. Oke, di sini ada Kak Lilis Mandari, Mutiara Rosna, dan Ana Agung Santi. Oke. Coba siapakah kira-kira yang paling aktif di sini, teman-teman? Bisa dilihat tidak dari wajah-wajahnya ini? Mungkin dilihat dari kayak ini nih wajah pemenangnya. Kak Lilis Anak kayaknya karena trofinya banyak tuh. Oh iya, karena iya banyak piala yang Iya, terpampang ya. trofinya banyak di belakang tuh. Iya ya, sangat kompetitifnya itu sangat terlihat gitu ya, Kak. Oke, oke. Aduh, bentar deh. Aku mau bikin yang lain penasaran dulu lah. Aku mau tebak-tebakan dulu lah. Ini ada nggak sih yang mendukung Kak Mutiara Rosnya? Mungkin. Tapi jangan sampai musuhan ya, teman-teman. Kita hanya Kak ini nih kita aja. Jangan sampai musuhan dan dibawa ke dunia nyata ya. Ini aku dapat bisikan nih dari teman-teman panitia kayak mengagetkan banget Kak pemenangnya gitu. Dapat bisikan juga kayak 14 kali Kak ikut eventnya gitu. Aktif banget 14 kali. Padahal kita ada sekitar berapa nih? 20-an? Ada yang bisa nebak nggak? Event kita yang penyair penulis itu ada berapa kali event teman-teman? Jadi pemenangnya itu ikut dari mungkin udah setengah event tuh ikut terus teman-teman. Bisa kita bayangkan seberapa aktifnya gitu ya. Ayo, siapa? Atau udah ada yang ke-spill kayak aku tadi udah di-spill Kak, aku yang menang gitu. Nggak ada. Nggak ada yang di-spill sama kakak panitianya tadi. Tidak ada. Baik. Oke, kita langsung aja ya. Kayak Kak Adi Warma sudah bersiap. Baik, silakan Kak untuk mendokumentasikan ya sekali lagi. Oke, jadi untuk pemenang nominasi penulis teraktif 2024 adalah selamat kepada Kak Lilis Mandari. Tepuk tangan yang meriah ya teman-teman untuk Kak Lilis Mandari. Ini gong banget nih Kak Lilis Mandari 14 kali ikut event. Atau mungkin sebenarnya lebih tapi panitia kita lupa gitu nyatetnya. Mungkin kita butuh konfirmasi ya dari Kak Lilis Mandari. Silahkan Kak Lilis Mandari untuk memberikan satu patah atau dua patah katanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mandari dari Yogyakarta. Ini kaget sekali ya, karena nggak nyangka saya terpilih jadi peserta ini saja. Saya sudah merasa senang sekali. Nah, ini ternyata kok saya terpilih juga sebagai salah satu nominasi dan menjadi pemenang. Nah, saya ikut di Halo Penyair, Halo Penulis ini pertama kali saya ingat itu
temanya tentang senja. Jadi bukunya waktu itu Jejak Senja Bersamamu. Kebetulan waktu itu saya memang lagi aktif-aktifnya menulis. Terus temanya senja itu kan tema yang paling saya suka seperti itu. Jadi waktu itu ikut, terus ternyata memang tidak bisa berhenti di situ saja. Eh, ikut terus sampai beberapa event yang saya tercatat kan saya selalu posting ya di IG saya. Itu tercatat ada 16 buku, ada lomba dan juga kolaborasi itu. Dan sayang karena saya guru SD, saya mengajar di SD, itu kebiasaan saya adalah setiap saya terima buku itu pasti saya bawa ke sekolah, itu biar dibaca teman-teman saya, biar dibaca oleh murid-murid saya. Seperti itu. Dan anak-anak itu malah sampai yang nanya, Bu, kok nggak dapat buku baru lagi sih? Begitu, seperti itu. Terima kasih untuk Halo Penulis Group, dan moga nanti karena kemarin beberapa waktu saya nggak ikut di eventnya karena kesibukan kesibukan di akhir tahun. Jadi semoga ini nanti bisa bergabung lagi di event-eventnya Halo Penyair dan Halo Penulis. Seperti itu, Mbak. Makasih. Terima kasih Kak Lilis. Itu berarti 16 itu gabungan Halo Penyair dan Halo Penulis gitu ya Kak? Iya, ya, Nah, iya. gabungan. Ini salah nih panitianya nih, nyatetnya nih. Wah, parah sih. 16 loh Kak, ditulisnya cuma 14. Itu korupsi 2 ya Kak ya? Nggak boleh kayak gitu. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih dari Kak Lilis Mandari. Sekali lagi selamat atas kemenangannya dan semoga Ya, terima kasih. aktif kembali ya Kak ya. Kita sangat merindukan tulisan-tulisan Kakak. Ya, ya. Oke. Baik, sekali lagi boleh dong teman-teman tepuk tangannya untuk Kak Lilis Mandari dan untuk teman-teman pemenang lainnya. Oke deh. Iya nih ya Kak Faya ya. Sampai kakak panitianya tuh sangat-sangat wow gitu. Makanya kan dari tadi saya tuh bilang ini gongnya nih Kak. Gongnya memang agak wow gitu ya teman-teman. Nah, tapi udah jam berapa nih? Ya, masih jam 9 kurang sih sebenarnya. Tapi kayak ya udah pada ngantuk kali ya teman-teman. Tapi enggak sih. Acaranya tuh masih berlangsung. Gimana dong? Mau ending sih teman-teman. Tapi sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, em, mungkin ada baiknya kita sekali lagi mengundang dari ketua acara kita dan pada pemimpin Halo Penulis Group untuk kembali bergabung dan memberikan kata sambutannya sebelum acara resmi ditutup. Silahkan kepada Kak Naura Nadifas selaku ketua acara kita untuk terlebih dahulu memberikan kata sambutannya. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak Ita waktunya, dan teman-teman sekali lagi bertepuk tangan untuk para pemenang kita di malam ini. Semoga menambah semangat gitu ya, dan teman-teman yang lain yang sudah masuk nominasi ataupun yang bisa hadir, teman-teman sudah hebat, tetap berkarya, dan semoga di award atau penghargaan tahun depan teman-teman bisa terpilih gitu ya. Pilih lagi menjadi nominasi dan menjadi pemenang. Semangat terus berkarya dan memberi banyak manfaat gitu bagi yang lain, dan semoga karya-karya kita nantinya menginspirasi. Semangat teman-teman. Itu aja Kak Ita. Baik, terima kasih Kak Naura Nadifa. Sekali lagi, selamat kepada teman-teman penulis yang sudah masuk nominasi dan menang gitu ya pada malam hari ini. Oke, untuk berikutnya silahkan kepada
Kak Arif untuk kembali memberikan sambutannya sebelum acara kita akhiri. Terima kasih ya, Tak. Selamat untuk penulis yang menjadi juara di event penghargaan kali ini. Dan yang belum dapat juara tetap semangat. Kalian masih yang terbaik di antara yang terbaik. Sambutan penutup dari saya, cuman harapan ya buat teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya acara ini bisa memompa semangat teman-teman untuk menulis lebih baik ke depannya. Bukan kemarin jelek ya, tapi kita terus upgrade diri menjadi penulis yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih bisa berdampak untuk sesama. Karena memang pada dasarnya semua event, bukan beberapa event aja di Halo Penulis Group, kita mengedepankan tema-tema yang dekat dengan diri kita sendiri. Jadi ketika Pak Adi tadi bilang kalau eventnya itu sangat relate, sangat cocok dengan apa yang dirasakan, ya itulah yang kami rancang, yang kami bikin, dan yang kami susun agar teman-teman semua yang nulis itu benar-benar menghayatinya. Bukan hanya nulis fiksi ke sana kemari, tapi menulis dari hati. Itulah harapan Halo Penulis di event atau di malam penghargaan dan perayaan ulang tahun kedua ini. Dan semoga di tahun depan event ini atau perayaan ini bisa kembali kita adakan, dan semoga kalau bisa offline ya offline ya, kalau nggak bisa offline kita hybrid, bisa online dan offline gitu. Mungkin itu saja ya, Tak. Habis ini kita foto bareng ya, kita screenshot bareng-bareng, terus nanti bisa kita share di story IG masing-masing. Silakan, Eta. Baik, terima kasih Kak Arif atas sambutannya. Nggak kerasa banget ya teman-teman, ternyata kita udah ada di penghujung acara. Nah, sebelum kita akhiri, emang seperti yang telah disampaikan oleh Kak Arif, kita akan foto-foto terlebih dahulu nih. Agar kita punya kenang-kenangan bareng. Kan biasanya jarang kan kita foto-foto gini. Biar kenangannya nggak sama mantan aja teman-teman ya. Iya sih. Oke, ada yang tersindir mungkin kayak apaan sih Kak Eta nggak kenal tapi nyindir mulu. Oke. Dari tim dokumentasi apakah sudah siap? Untuk teman-teman dimohon untuk open kameranya ya. Ini kita ada. Oke. Mohon maaf untuk mute mic terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari slide 1 kali ya. Silahkan. Ini saya aba-aba ya teman-teman. Oke, untuk slide 1. Senyumnya dulu manis. 1, 2, 3. Oke, sudah aman ya teman-teman. Kita lanjut ke slide 2. Oke, untuk kakak-kakak di slide 2, cantik, ganteng, jangan lupa senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah aman nih ya teman-teman. Udah kelihatan glowing semuanya kok. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa juga tadi yang sudah mendokumentasikan dan membagikan momen ini ke Instastory, jangan lupa untuk tag akun Halo Penulis, Halo Penyair, dan juga nulis quotes ya teman-teman. Pasti bakalan di-repost sama kita, oke? Sekaligus nambah-nambah temen yang lain juga kan, barangkali jadi follow-followan dengan penulis lain mungkin, ya kan? Oke, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara, teman-teman. Saya Sanya Margareta, mewakili teman-teman panitia, juga rekan-rekan penulis, Halo Penulis Group, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan antusias teman-teman. Terima kasih juga kepada kakak panitia dan juga pemimpin kita, Kak Arif, dan juga
semua yang sudah ada di balik layar acara ini untuk mengusahakan acara ini sebaik-baiknya. Apabila selama acara berlangsung ada hal yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Semoga bisa hybrid ataupun offline ya. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.